Kesadaran hukum adalah pemahaman dan pengakuan individu atau kelompok terhadap adanya hukum yang berlaku di masyarakat, serta kesadaran untuk menghormati, mematuhi, dan melaksanakan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang, serta pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Orang yang memiliki kesadaran hukum akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Ketaatan hukum adalah merujuk pada sikap dan tindakan individu atau kelompok yang mematuhi dan mengikuti aturan, norma, serta peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup kewajiban untuk menaati undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Ketaatan hukum menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok menghormati otoritas hukum dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Kenapa sih kita harus mentaati hukum? Karena hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum menetapkan aturan yang mengatur perilaku kita, memastikan hak dan kewajiban setiap individu dihormati, serta mencegah tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Lalu mengapa banyak di luar sana yang masih tidak menaati hukum? Ada beberapa alasan mengapa masih banyak orang yang tidak menaati hukum, di antaranya 1. Kurangnya pengetahuan tentang hukum. Beberapa orang mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami hukum yang berlaku di masyarakat. 2. Ketidakadilan atau ketidakpercayaan pada sistem hukum. Jika seseorang merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak berfungsi dengan baik, mereka mungkin merasa tidak ada alasan untuk mematuhinya. 3. Kelemahan dalam penegakan hukum. Di beberapa tempat, penegakan hukum bisa lemah atau tidak konsisten dengan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggarannya. 4. Kesadaran moral yang rendah. Tidak semua orang memiliki kesadaran moral yang tinggi untuk menghargai hukum dan peraturan. Beberapa orang mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain atau masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan edukasi tentang hukum, memperbaiki sistem penegakan hukum, serta membangun kesadaran sosial dan moral tentang pentingnya hidup di dalam masyarakat yang tertib dan adil. Berikut contoh perilaku kesadaran hukum dan ketaatan hukum. 1. Di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti peraturan sekolah, menghargai waktu, mematuhi aturan seragam di sekolah, mengikuti ujian dengan jujur, tidak membolos sekolah. 2. Di lingkungan masyarakat, peduli terhadap kebersihan dan lingkungan, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, membayar pajak tepat waktu, mengikuti protokol kesehatan, menghormati antar sesama warga. 3. Di lingkungan rumah, mengikuti aturan yang ada di rumah, menghormati orang tua, saling tolong-menolong antar keluarga, menghormati yang lebih tua atau yang lebih muda. 4. Di lingkungan bernegara, menghormati hak asasi manusia, mengikuti pemilu, mematuhi peraturan lalu lintas, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Bandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudmu? Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? Tentu saja, aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah katamu. Salahnya di mana, Kamu kan tahu, kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini suka sekali berbuat ulah ya. Berbuat ulah bagaimana sih, Begini, kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu langgar, pasti kamu ditegur sama guru karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya, Dari tadi belum ada guru yang menegurku tuh. Tunggu saja, Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat
sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Ibu selalu mengingatkan aku tentang aturan-aturan di rumah, dan ibu mau aku harus mematuhinya. Yang pertama, aku harus merapikan tempat tidur agar terlihat rapi dan bersih. Setelah itu, aku juga harus mandi agar tubuhku sehat dan bersih. Setiap pagi, aku juga harus sarapan supaya tubuhku kuat sebelum melakukan kegiatanku di pagi hari. Nah, teman-teman, setelah itu aku juga harus berpakaian rapi biar kelihatan bersih. Lalu, saat memasuki rumah, kita juga harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Nah, teman-teman, itu semua aturan-aturan yang ada di rumahku. Bagaimana dengan kamu? Ayo, sama-sama kita belajar. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Berikut adalah tujuan kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Tujuan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah 1. Mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. 2. Melindungi hak asasi manusia. 3. Menjaga keadilan. 4. Meningkatkan kualitas demokrasi. Manfaat kesadaran hukum dan ketaatan hukum. 1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial. 3. Meningkatkan pendidikan hukum. 4. Mendorong tanggung jawab sosial.